warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, gimana semua sehat? Sudah sarapan belum? Baru ke sekolah? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin? Ya, jadi silakan Syahrul Yassin Limpo untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Tidak ada yang sakit ya? Tidak ada yang lupa. Jadi sebelum kita melanjutkan mata pelajaran, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin? Ya, Ulfa, silakan Ulfa. Ya, silakan Ulfa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, jadi itu tujuannya kita menyanyi lagu wajib nasional untuk mengenang pahlawan kita ya.
Kemudian sebelum kita lanjut belajar, masih ingat dengan kesempatan yang dulu? Ya, masih ingat ya. Apa yang pertama harus jaga kebersihan. Ya, bagaimana kelasnya sudah bersih? Ya, tolong dulu diperhatikan apakah di sekitarnya ada sampah atau di dalam tas atau di laci meja, silakan diperhatikan. Sudah bersih semua? Sudah. Tolong diperiksa di bawah laci, di bawah meja, atau di atas meja. Sudah bersih semua? Sudah ya? Ya, jadi kita masuk di tujuan pembelajaran hari ini, ya. Ya, tolong perhatikan di atas tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mendeskripsikan perbedaan partikel dalam zat cair, padat, dan gas, serta membedakan sifat kimia dan fisika. Tapi sebelum kita masuk materi, masih ingat biasa yang sering dilakukan ice breaking? Masih? Ya, coba diulang dulu. Kita masuk tepuk semangat saja ya, yang singkat ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, diulangi dulu satu kali lagi supaya semangat, tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat belum? Kenapa masih pada loyo? Sudah semangat ya? Bagaimana tadi? Sudah sarapan? Sudah? Atau ada yang tidak sarapan pagi? Ada? Sudah semua ya? Ya, jadi kita masuk di materi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu tentang ciri-ciri atau jenis-jenis atau manfaat atau contoh-contoh ya, kita harus tahu dulu apa itu zat. Ada yang tahu kira-kira apa itu zat? Ada yang tahu? Belum ada ya? Ada yang tahu? Kemudian zat itu sama kira-kira dengan materi? Ya, sama ya. Zat atau materi sama. Jadi, perhatikan di atas. Zat atau materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, apa kira-kira contohnya di lingkungan sekitar kita? Yang pertama apa kira-kira? Air. Kemudian apa lagi? Batu. Terus pasir. Kemudian tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen, dan udara. Jadi itu salah satu contoh zat. Kemudian dari sekian banyaknya materi atau zat, zat itu bisa dikelompokkan dalam beberapa bagian. Apa yang pertama? Zat padat, zat cair, zat gas. Ya. Jadi ada 3 jenisnya ya. Ulang, apa lagi satu kali? Yang pertama padat, cair, dan gas. Ya, kita pindah ke berikutnya. Kemudian kita masuk di zat padat. Zat padat itu kira-kira contohnya seperti apa? Besi. Kemudian seng. Apalagi? Emas. Jadi itu salah satu contoh dari zat padat. Kita ambil contoh misalnya meja. Apakah kira-kira itu termasuk zat padat? Ya, termasuk. Kemudian kalau misalnya pulpen, termasuk atau tidak? Termasuk. Terus buku, termasuk zat padat atau tidak?
Ya, termasuk ya. Kemudian kalau air, bagaimana dengan air? Tidak. Termasuk zat padat atau tidak? Tidak. Ya, tidak ya. Kemudian jarak antar partikel zat padat sangat rapat dan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Kira-kira misalnya kita ambil contoh besi, kira-kira dia bisa bergerak? Tidak. Ya, tidak bisa kan kalau tidak digerakkan sendiri, ya. Sama halnya dengan seng dan emas. Ya, kita masuk di sifat-sifat benda padat. Apa yang pertama sifatnya? Bentuk dan volumenya tetap. Jadi itu zat padat tidak bisa diubah bentuknya dan volumenya. Jadi dia tetap. Kita ambil contoh misalnya pulpen, contoh kecil ya. Kira-kira ini pulpen bisa enggak berubah bentuknya ini? Misalnya kita kasih pindah ke tempat yang lain, kira-kira bisa berubah bentuknya? Ya. Ya, jadi dia tidak bisa berubah bentuk. Kemudian bagaimana dengan kertas? Apakah ini termasuk zat padat atau bukan? Termasuk. Kenapa kira-kira? Karena tidak bisa mencair. Kira-kira ini kertas bisa enggak mencair? Tidak bisa kan? Atau bisa? Tidak bisa. Kemudian kita masuk di berubah dengan cara tertentu. Jadi misalnya pulpen bisa berubah kalau ada yang merubahnya. Toh, misalnya ini bisa dipotong. Misalnya bisa terpisah. Bisa terpisah karena dipisah, ya. Kemudian kita masuk ke memiliki massa. Kemudian tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa mengalir. Ya, misalnya seng. Bisa enggak mengalir? Tidak bisa ya. Kemudian emas bisa enggak mengalir? Tidak bisa. Jadi itu salah satu sifat benda padat. Kemudian ciri-cirinya. Jadi sifat dan ciri-ciri itu berbeda. Kita masuk di ciri-cirinya. Yang pertama, bentuk dan ukurannya tetap, ya, tetap. Bentuk dan ukurannya tetap. Kita ambil contoh saja pulpen. Ukurannya tidak bisa berubah ya. Tidak bisa berubah, tambah panjang dan tambah pendek, ya kan? Kemudian dipindahkan dari wadah ke wadah yang lainnya namun dapat berubah dengan cara tertentu. Bisa saja berubah kalau misalnya kita yang merubahnya, ya. Kemudian volumenya tetap. Jadi volumenya ini tidak bertambah. Kemudian kita pindah ke selanjutnya. Apa yang kedua? Zat cair. Jadi zat cair ini seperti apa kira-kira? Apa yang pertama? Air. Terus minyak. Terus apa lagi? Bensin. Jadi itu salah satu contoh yang sederhana. Air, minyak, dan bensin. Kenapa kira-kira air itu bisa menjadi salah satu contoh dari zat cair? Ada yang tahu? Kenapa bisa? Karena air bisa mengalir. Bisa dicairkan, ya. Kemudian volume yang tetap tetapi tidak bisa memiliki bentuk yang tetap. Jadi volume pada air ini atau bentuknya bisa berubah sesuai wadah yang ditempatinya, ya. Misalnya air kita simpan di tempat yang misalnya baskom, terus kita pindahkan ke tempat yang misalnya bentuknya tidak bundar atau dia itu segitiga, otomatis air itu akan berubah sesuai wadah yang ditempatinya, ya. Kemudian
Jarak antar partikel zat cair lebih renggan dan partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Ya, jadi air ini, bensin sama apa satu? Minyak bisa bergerak bebas karena mencair. Dia ini bergerak sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Ya. Kemudian kita pindah ke berikutnya. Ya, kita pindah ke sifat benda cair. Sifatnya itu memiliki sifat yang tetap karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Jadi ya, ini air sifatnya bergerak bebas. Jadi air ini bisa bergerak sesuai wadah yang ditempatinya. Seperti tadi, apabila air ini ditempatkan misalnya di tempat yang bundar, otomatis dia akan mengikuti wadah tersebut. Jadi airnya bisa mengikuti wadah yang ditempatinya. Kalau misalnya air itu dikasih pindah kembali di misalnya di tempat yang segitiga atau yang segi empat, otomatis air itu akan menyesuaikan tempatnya atau wadahnya, ya. Kemudian ciri-ciri benda cair. Tolong perhatikan di atas. Yang pertama, memiliki sifat yang tidak tetap. Karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Ya, minyak, air, bensin, dan semua jenis-jenis yang mencair, ya. Kira-kira dari ciri-ciri zat cair hanya itu yang 3 kira-kira contohnya atau masih ada? Kira-kira apa kira-kira? Selain air, bensin, minyak, apa lagi yang mencair? Apa kira-kira? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Ya, jadi contoh umumnya hanya ada 3. Atau ada yang tahu? Selain air, minyak, jadi apa? Oli. Bisa juga. Apalagi? Jadi minyak, banyak jenis minyak ya. Bisa minyak kelapa. Bisa minyak apa lagi? Minyak tanah, ya. Ya, jadi itu ciri-cirinya dan contohnya. Kemudian kita masuk di ciri yang kedua. Dapat melarutkan suatu zat. Kira-kira air ini bisa melarutkan suatu zat? Bisa. Kira-kira air ini misalnya cat. Kita mau mencat sebuah ruangan, ya kan? Kira-kira apabila ditambahkan dengan air, bagaimana bentuk cat tersebut? Bisa tambah mencair, jadi bisa melarutkan, ya. Misalnya air yang jernih ditambahkan pewarna, misalnya jadi air itu akan berubah menjadi sesuai warna yang dimasukkan, ya kan? Misalnya air itu dimasukkan pewarna yang berwarna, misalnya warna apa bagus? Warna merah. Otomatis air itu akan berubah jadi warna merah. Kalau misalnya air yang satu dituangkan pewarna yang berwarna, misalnya warna apa lagi selain warna merah? Biru. Jadi air itu bisa menjadi warna biru. Jadi air ini bisa melarutkan dan mengubah warna sesuai warna yang dimasukkan, ya. Kemudian permukaan benda cair selalu datar. Kenapa kira-kira permukaan benda cair selalu datar? Karena
air ini selalu mengikuti wadahnya, wadah yang ditempatinya, ya. Karena air ini dapat menyesuaikan bentuk wadahnya. Kan tidak mungkin itu misalnya namanya mencair, tidak mungkin misalnya kita air kita tuangkan ke dalam baskom yang bundar, terus tidak datar, airnya pasti datar ya, tidak mungkin misalnya jadi segitiga yang di atas ya, pasti datar, jadi menyesuaikan tempat atau wadahnya. Kemudian mempunyai massa. Kemudian kita masuk ke zat yang ketiga. Apa zat yang ketiga? Zat gas. Zat gas itu seperti apa? Udara, apalagi asap dan uap air. Ulang, yang pertama apa? Asap. Ya, udara. Apa yang kedua? Asap. Yang ketiga, uap air. Kira-kira kalian pernah lihat udara enggak? Bisa dilihat secara kasat mata? Tidak bisa. Jadi udara itu hanya bisa dirasakan dengan cara bagaimana? Kalau misalnya menghirup, otomatis apa yang dihirup? Udara. Terus yang dikeluarkan apa? Karbon dioksida. Kalian kan menghirup masuk, ya kan? Pada saat kalian bernafas, bagaimana? Menghirup, otomatis yang dihirup apa? Udara. Kemudian dikeluarkan apa? Apa yang dikeluarkan? CO2 atau oksigen. Kemudian gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kenapa kira-kira gas ini tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap? Karena kita ambil contoh yang bisa dilihat secara kasat mata. Misalnya asap. Asap apa kira-kira yang bagus? Yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, salah satunya asap rokok. Ada di sini yang merokok? Siapa yang merokok? Tidak ada ya. Kemudian ya, asap rokok itu tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Atau memiliki? Tidak kan? Asap rokok itu menyesuaikan ruangan atau menyesuaikan tempat. Jadi bisa menyebar kemana-mana, ya. Misalnya dalam suatu ruangan ada yang merokok. Misalnya ruangan tertutup. Bagaimana asap rokok itu? Apakah dia memenuhi dalam satu ruangan atau bagaimana? Ya, jadi memenuhi. Kemudian jarak antar partikel gas sangat renggan dan partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Ya, karena dia itu tidak memiliki bentuk yang tetap, jadi dia menyesuaikannya, ya. Kemudian kita pindah di sifat benda gas. Jadi gas ini menekan ke segala arah. Jadi dia bisa menyebar. Contohnya tadi asap rokok, toh? Jadi bisa menyebar kemana-mana. Kemudian mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Jadi kira-kira asap ini bisa mengisi seluruh ruang yang ditempatinya? Iya bisa, apalagi kalau misalnya tempat tertutup, ya. Kemudian
ada di segala tempat dan memiliki massa yang berat, dan gerakan partikelnya bebas, dan susunan partikelnya tidak teratur. Kemudian kita masuk di ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, benda gas dapat bergerak ke segala arah. Jadi dia bebas mau bergerak di mana. Sama halnya udara, walaupun kita tidak lihat secara kasat mata itu udara, tapi udara ada selalu di sekitar kita. Kira-kira kalian bernapas menghirup apa kira-kira? Udara. Jadi udara yang bagus itu kapan? Kapan yang paling bagus kita menghirup udara? Pada saat pagi hari, ya. Kemudian bentuk dan volumenya berubah-ubah. Ya, jadi ini bentuk dan volumenya tidak tetap, ya. Jadi dia bisa mengikuti ke segala arah. Kemudian benda gas tidak dapat digenggam. Atau ada kira-kira yang bisa menggenggam udara? Ya, jadi udara itu tidak bisa digenggam. Atau misalnya ada asap rokok, bisa tidak digenggam? Tidak bisa digenggam, karena dia bergerak. Kita lanjut. Kita masuk di sifat fisika dan sifat kimia. Dalam perubahan wujud suatu benda, ada namanya sifat fisika dan kimia. Secara umum, materi dibedakan menjadi dua. Jadi materi sama dengan apa tadi? Zat. Ya, materi sama dengan zat. Jadi materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian perubahan fisika dan kimia dapat dikenali dari keadaan awal materi yang berbeda dengan keadaan akhirnya setelah materi tersebut telah mengalami perubahan. Kita masuk yang pertama di perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja. Jadi perubahan fisika ini tidak mengubah komposisi kimianya, ya. Perubahan fisika ini tidak sama sekali merubah materi atau bentuk zat suatu benda pada benda tertentu, ya. Jadi itu perubahan fisika. Kita masuk di salah satu contoh perubahan fisika, yaitu salah satunya mencair. Kita ambil contohnya, jadi di atas itu ada 3 contohnya, ya. Salah satunya apa? Es menjadi cair. Ada yang tahu kira-kira kenapa bisa es bisa mencair? Ya. Misalnya begini. Apabila air dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku. Tapi apabila es ini dikeluarkan dari kulkas akan mencair. Kenapa kira-kira bisa es menjadi cair? Apa kira yang mempengaruhinya? Ada yang tahu?
Ya, karena adanya suhu panas. Ya. Kemudian yang kedua ada mentega. Kenapa kira-kira mentega bisa mencair? Karena dipanaskan. Jika dipanaskan, misalnya di rumah kalian, orang tua kalian mau bikin kue, toh? Kira-kira bagaimana caranya mentega bisa dia cairkan? Dengan cara memanaskan, ya. Jadi itu kenapa bisa mentega bisa mencair atau meleleh. Kemudian yang ketiga lilin. Kenapa kira-kira lilin bisa meleleh? Karena apa kira-kira? Kira-kira lilin itu ketika dinyalakan akan meleleh atau bagaimana? Meleleh. Kenapa bisa meleleh? Karena adanya suhu panas dari api tersebut, ya kan? Tapi kira-kira lelehan lilin ini yang sudah meleleh bisa kira-kira membeku kembali? Bisa. Kenapa kira-kira bisa? Karena dingin. Ya, kita pindah yang kedua ya. Membeku. Perubahan wujud benda cair ke benda padat. Jadi contohnya air menjadi es. Kebalikannya tadi ya. Kenapa kira-kira air bisa menjadi es? Ya, karena dimasukkan ke dalam kulkas. Itu dalamnya kulkas dingin atau panas? Dingin. Dingin ya? Atau ada juga kulkas yang menghangatkan? Tidak. Hanya mendinginkan ya. Kemudian yang kedua lelehan lilin yang menjadi padat. Kenapa kira-kira bisa lelehan lilin menjadi padat? Karena dingin. Kenapa kira-kira? Apabila misalnya begini, itu lilin sudah nyalakan lilin kan? Kemudian itu lelehannya lilin, kenapa kira-kira bisa padat kembali? Kenapa? Karena adanya suhu dingin, sehingga dia bisa padat kembali. Kemudian yang ketiga kita ambil contoh pada agar-agar, ya. Kenapa agar-agar yang dimasak bisa menjadi beku? Ya, Firni. Ketika didiamkan akan menjadi beku. Ya, karena adanya suhu dingin. Makanya agar-agar itu bisa membeku. Sampai di sini paham? Kita pindah ke menguap. Perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ya, kita ambil contoh yang pertama. Air mendidih mengeluarkan uap. Kenapa kira-kira air yang mendidih bisa mengeluarkan uap? Karena adanya suhu panas. Karena air itu sudah panas. Ya. Karena air itu sudah mendidih. Kemudian garam yang berasal dari penguapan air laut. Siapa yang pernah lihat garam? Ya, pernah lihat semua ya.
Kalau tidak salah di daerah apa yang banyak garam? Daerah pantai. Kemudian bensin yang dibiarkan berada di tempat yang terbuka. Bagaimana kira-kira kalau misalnya bensin didiamkan di tempat yang terbuka? Apakah baunya akan keluar? Ya. Apakah bensin itu kira-kira misalnya dibuka pentutupnya, apakah kira-kira bisa habis? Bisa. Kemudian bisa mengeluarkan bau, ya. Jadi bensin juga bisa menguap. Kita pindah ke berikutnya, mengembung. Kira-kira pada saat kalian bangun pagi, ingat, pada saat kalian bangun pagi, pernah lihat daun ada embungnya? Ya, jadi itu embung. Seperti apa tuh embung? Seperti air, semacam air ya. Tapi dia bisa tinggal di situ di daun. Kemudian apa lagi? Embun pada gelas. Ada di sini yang pernah membeli minuman? Misalnya apa kira-kira contohnya? Es krim. Apalagi? Es teh. Apabila es teh itu ditutup, maka dia akan mengeluarkan embun. Dan embun itu bisa terlihat di apanya kira-kira? Pada pentutup gelas tersebut. Kalau misalnya tidak ditutup, otomatis tidak akan mengembung, ya kan? Ya, tapi karena ditutup, maka dia akan memperlihatkan embung pada pentutupnya, ya. Yang berikutnya ada menyumbling. Begini, kita ambil contoh pada kapur barus. Pernah kalian lihat kapur barus? Pernah. Atau ada yang mempunyai di rumah? Ya, jadi kapur barus itu pada saat diletakkan di suatu tempat, misalnya dia itu sebesar apa? Sebesar misalnya kelereng, ya. Tapi lama kelamaan, misalnya kita simpan berhari-hari atau berminggu-minggu, otomatis kapur barus itu akan mengecil. Begitupun dengan salju. Jadi dia itu akan mengecil seiring berjalannya waktu, ya. Kemudian es batu yang keluar dari kulkas. Bagaimana kira-kira es batu yang keluar dari kulkas? Ya, jadi akan mencair. Jadi kita masuk di perubahan kimia. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Kemudian perubahan materi ini menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula, dan kemudian disebut juga dengan istilah reaksi kimia.
Dalam praktiknya perubahan kimia akan mengalami penyusutan zat saat berubah. Jadi itu perubahan kimia. Beda tadi perubahan fisika. Jadi kita masuk lagi di perubahan kimia. Jadi perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat atau disebut dengan reaksi kimia. Contohnya, apa kira-kira contoh yang pertama? Misalnya kita membakar kertas, kita membakar kertas. Kira-kira kertas itu setelah dibakar bisa kembali ke bentuk semula atau tidak? Iya. Ya, tidak. Sama halnya kalian membakar sampah, sampah. Apakah kira-kira sampah ini bisa berubah kembali? Tidak. Terus kalau tidak bisa berubah bagaimana? Dia akan bagaimana bentuknya setelah dibakar? Jadi dia menjadi abu. Kemudian yang kedua, membusuk. Apa kira-kira yang bisa membusuk? Buah-buahan, ya. Makanan, bisa juga. Jadi kita ambil buah-buahan saja, contohnya. Buah-buahan, apa kira-kira? Misalnya pepaya, ya kan? Misalnya kalian punya pepaya yang masak. Kira-kira apabila kita simpan beberapa hari, dia akan mengalami yang namanya pembusukan. Jadi dia tidak langsung membusuk, dia bertahap. Tahap awalnya yaitu bentuknya berubah, misalnya yang keras menjadi lembek, ya kan? Kemudian setelah beberapa hari kemudian warnanya juga akan berubah. Jadi bukan cuma bentuknya, warnanya juga bisa berubah. Warnanya misalnya pepaya masak warna apa kira-kira? Ya, ada kuning, ada orange. Toh? Kemudian kalau misalnya sudah mulai pembusukan, bagaimana kira-kira warnanya? Ya, kecoklat-coklatan, coklat gelap. Terus kadang sampai warna apa? Hitam. Kalau sudah mengalami pembusukan, dari segi baunya bagaimana? Ya, berbau menyengat, ya. Kemudian kita ke reaksi kimia ini mudah juga meledak, ya. Kenapa kira-kira? Bahan kimia ini kan ada campurannya, campuran beracun di dalam. Apabila bahan kimia ini kita salah mencampurkan, otomatis bisa saja meledak kalau tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau sudah dianjurkan, ya. Kemudian beracun, iya bahan kimia ini beracun. Kemudian terlarut. Jadi bahan kimia ini bentuknya cair, ya, cair. Bentuknya cair. Bentuknya cair. Jadi dia ini seperti air namun berwarna. Toh? Kemudian ya, sampai di sini sudah paham? Sudah mengerti ya? Ya, jadi di sini berapa kelompok? Sudah dibagi semua kelompoknya ya? Sudah. Berapa? Ada 3 kelompok, jadi masing-masing 5
orang. Ya, silakan di Ya, ini kelompok 3 ya. Ya, jadi silakan diperhatikan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi silakan kalian naikkan pulpennya. Itu yang pertama, perhatikan dulu di situ. Siapkan balon. Ada semua balonnya? Ada. Masing-masing 3 ya? Ya, masing-masing 3. Ya. Di sini berapa balonnya? Ada 3. Tidak bisa ini. Di sini bagaimana? Ya, cukup ya. Kemudian penghapusnya, ada penghapusnya. Terus air? Ada. Ya, jadi silakan dikerja. Jadi kalian diskusi. Ya, jadi sebelum kalian kerja, silakan kalian diskusi ya. Langkah-langkahnya, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, amati bentuk dan volume. Jadi kalian amati dulu bentuknya. Ya, amati bentuknya. Kemudian, apalagi yang kedua, jadi ada 3 balon ya. Kalian ya, kenapa kelompok di belakang? Kenapa? Ya, 1 saja yang diisi air. Jadi yang pertama penghapus kalian masukkan ke dalam balon. Sudah? Di sini sudah? Masukkan balon. Di sini bagaimana sudah? Jadi 1 saja dimasukkan balon. 1 saja balon yang dimasukkan penghapus, ya. 1 balon pertama. Bagaimana kelompok 3? Sudah dimasukkan penghapusnya. Kemudian balon yang kedua, bagaimana? Sudah diisi air? Sudah. Kelompok 3 sudah diisi air? Di sini kelompok 2 sudah. Terus balon yang ketiga kosong. Ya. Jadi silakan kalian amati. Bagaimana kelompok 3? Sudah diisi air? Sudah. Terus penghapus? Ya. Kemudian kalau sudah semua, silakan dikerja latihannya, ya. Kalau sudah semua diamati, jadi kalian silakan amati ya. 1 orang saja yang menulis. Bagaimana kelompok 3? Ya, jadi silakan kalian berdiskusi, ya. Silakan berdiskusi. Bagaimana di sini?
Ya, jadi kalian amati. Baru kerjakan secara bersama-sama. Bagaimana kelompok 3? Ya, satu orang saja yang kerja, yang menulis. Tapi kalian kerja secara berkelompok. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Bagaimana di sini? Ya, silakan dikerja ya. Ya, jadi kalian kerjakan secara berdiskusi dulu. Jadi amati dulu bentuknya, volumenya, ya. Ya, saya kasih waktu. Silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaannya. Ya, jadi kalian silakan amati bentuk balonnya, ya. Silakan diamati. Jadi jangan langsung menjawab, amati dulu. Ya, jadi kalian temukan perbedaannya dari ketiga balonnya ya. Ya, bagaimana di sini? Bagaimana di sini? Bagaimana kelompok 2? Ya, jadi kalian silakan berdiskusi ya. Ya, jadi hanya satu orang saja yang menulis. Jadi kalian silakan berdiskusi. Bagaimana kelompok 3? Bagaimana? Ya, jadi silakan kalian berdiskusi ya. Satu orang perwakilan yang menulis jawabannya.
Bagaimana di sini? Sudah. Sudah, Bu. Nomor 1. Bagaimana di sini kelompok 3? Sudah. Sudah, Bu. Bagaimana? Sudah ditulis, Ainun? Sudah? Bagaimana di sini? Kelompok 2? Kelompok 1? Ya, jadi kita jawab sesuai pertanyaan ya. Kalau misalnya pertanyaannya jelaskan, berarti kalian jelaskan. Kalau misalnya pertanyaannya sebutkan, silakan disebutkan. Kalau misalnya pertanyaannya meminta jawaban, silakan memberi jawaban sesuai yang ada pertanyaannya. Ya. Jadi silakan kalian diskusi. Ada yang sudah? Ada yang belum ya? Jadi yang belum silakan dikerja. Jadi pertanyaan yang pertama sudah, bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan penghapus? Bagaimana bentuknya balon setelah dimasukkan penghapus? Jadi jawabannya bisa di kertas yang di belakang ya, atau bisa dibawanya juga kalau muat. Jadi yang pertama, bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan penghapus air dan udara? Silakan kalian jelaskan bagaimana itu bentuk balon setelah dimasukkan penghapus. Sudah. Jadi kalian kasih jawaban ya. Kasih jawaban di situ. Kemudian kalau dimasukkan air bagaimana? Kasih alasan bagaimana bentuknya. Kemudian kalau balon yang kosong bagaimana juga bentuknya, ya? Di sini bagaimana jawaban yang pertama sudah selesai? Kenapa Rahmat? Sudah. Jadi yang pertama, bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan penghapus? Kita kasih alasan. Bahkan ada 3 balon kan? Balon yang pertama kalian masukkan penghapus. Kemudian yang kedua air. Yang ketiga kosong. Kasih alasan. Kalau misalnya balon yang pertama kita kasih penghapus, bagaimana? Bagaimana itu bentuk balon? Ya? Bagaimana bentuk balon? Apakah terasa berat itu balon kalau sudah dimasuki penghapus atau bagaimana? Bagaimana? Bagaimana balonnya yang sudah dimasuki penghapus? Apakah itu akan terasa berat atau bagaimana? Kasih alasan. Toh? Ya, kemudian balon yang kedua berisi air. Apabila balon dimasukkan air bagaimana? Apakah dia terasa ringan atau berat atau bagaimana? Ya, kasih alasan. Toh? Kemudian balon yang ketiga, bagaimana balon yang ketiga? Apabila kosong. Paham di sini kelompok 2? Iya, Bu. Kelompok 1 juga. Kelompok 3 bagaimana? Ya, jadi kasih alasan.
Kalau misalnya balong yang pertama sudah dikasih masuk penghapus, bagaimana? Apakah dia akan terasa berat atau bagaimana? Ya, silakan dijawab, kasih alasan. Ya, ya, jadi silakan ditulis jawabannya. Kemudian balong yang kedua, jadi kalian kasih alasan ya. Kemudian balong yang kedua, apabila dimasukkan air, bagaimana itu balong? Apakah dia terasa berat atau bagaimana bentuknya? Begitupun yang balong ketiga, ya. Ya, jadi silakan kalian diskusikan kembali. Ya, jadi kalian bandingkan ketiga balong itu ya. Bagaimana kalau sudah diisi air, sudah diisi penghapus, dan yang kosong. Kalian bandingkan. Ya. Ada yang bilang berat, ada yang bilang ringan. Jadi kalau sedang itu dibilang apa? Sedang, tidak berat berarti tidak ringan. Dan bagaimana bentuknya toh? Kalian jelaskan bagaimana itu bentuknya. Ya, bisa. Kalau misalnya diisi air, bagaimana bentuknya? Diisi penghapus sama yang kosong bagaimana? Kalian bedakan ya. Kita mati bentuknya, volumenya. Nah, jadi kalian diskusi. Bentuknya menjadi bulat. Ya, kalian bisa tulis jawabannya di situ. Bagaimana kelompok 3? Sudah semua? Pertanyaan yang kedua sudah. Bagaimana volume balon tersebut? Apakah sesuai dengan wadah balon atau semakin banyak zat yang masuk? Atau balon akan semakin membesar? Begini, kalau kan ada 3 balon, ya kan? Kira-kira balon pertama bagaimana? Apakah setelah diisi penghapus dia akan membesar atau bagaimana? Ya, jadi silakan kasih alasannya. Kemudian balon yang kedua. Bagaimana balon yang kedua yang diisi dengan air? Ya, kemudian balon yang ketiga bagaimana? Kalau misalnya ya kosong, ya kasih masing-masing jawabannya di situ alasannya ya. Ya, jadi silakan didiskusikan. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 masih? Ya, silakan dikerja.
Ya, jadi silakan didiskusikan ya, baru dijawab pertanyaannya. Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Ya, jadi tunggu yang 2 kelompok. Setelah itu perwakilan 1 untuk naik mempresentasikannya ya. Bagaimana? Di sini kelompok 2 sudah? Ya. Ya, jadi sebentar perwakilan dalam satu kelompok hanya 1 orang yang naik mempresentasikannya ya. Kelompok 1 sudah? Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai di sini? Iya, Bu. Kalau di sini? Ya, jadi silakan dikerja dulu. Bagaimana kelompok ini? Sudah? Ya, jadi yang sudah selesai kelompoknya, silakan menunggu kelompok yang belum. Jadi kalian harus tenang ya. Bagaimana? Ya, kelompok 1 selesai, kelompok 3 sudah selesai juga. Berarti tinggal kelompok 2 ya. Ya, kenapa di sini? Ya. Sudah. Ya, jadi tunggu kelompok 2 dulu ya. Ya, kerja Mi, silakan dikerja, selesaikan. Sudah. Jadi sudah juga kelompok 2. Masih ada yang belum? Sudah. Sudah semua ya? Ya, jadi mohon jangan ribut. Ya, kalau sudah semua, jadi dalam satu kelompok harus ada perwakilan sebentar untuk naik mempresentasikan atau membacakan jawabannya, ya. Sudah siap semua? Kelompok 1 bagaimana kelompok 1?
Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Ya, jadi saya panggil perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Siapa? Ya, jadi silakan maju. Mana? Bagaimana ini? Ya, silakan Tasya. Jadi baca dulu pertanyaannya baru jawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Tasya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang memperhatikan hasil kerjasama kami. 1. Bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan menghapus air dan udara? Apakah balon setiap materi? Apakah ada materi yang balon? Ya, diperbesar sedikit suaranya supaya dengar teman-temannya. Balon 2 terasa berat dan balon 3 merasa ringan karena berat. 2. Bagaimana volume balon tersebut? Apakah sesuai dengan wadah balon atau semakin banyak zat yang masuk ke dalam balon? Balon akan semakin besar. Balon akan tetap terbentuk semula dan tidak berubah, tidak berubah dan tidak berubah. 3. Apa kesimpulan yang kami dapatkan dari kegiatan ini? Kami bisa tahu bagaimana keadaan menghapus dan udara dan air jika dimasukkan ke dalam balon. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, mana perwakilan dari kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2. Ya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ridwan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan penghapus air dan udara? Apakah balon mengikuti bentuk setiap materi? Apakah ada materi yang mengikuti balon? Ya, kelompok 1 mohon diperhatikan ya. Ya, lanjut Firni. Balon yang telah dimasukkan penghapus terasa tidak berat dan tidak ringan. Bentuknya menjadi bulat. Balon kedua yang dimasukkan air terasa berat dan bentuknya lonjong. Balon ketiga yang berisi udara terasa ringan dan bentuknya bulat dan membesar. 2. Bagaimana volume balon tersebut? Apakah sesuai dengan wadah balon atau semakin banyak zat yang masuk ke dalam balon, balon akan menjadi membesar? Volume balon menjadi tetap. Ya, setiap zat yang dimasukkan balon akan menyesuaikan ukurannya. Bisa saja membesar ataupun mengecil. 3. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Ya, kami jadi tahu tentang volume balon dan bentuk balon. Kami juga jadi tahu tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, saya panggil perwakilan dari kelompok 3. Silakan yang kelompok 3. Ya, Ainun. Ya, jadi mohon yang kelompok 1 sama kelompok 2 dengar ya. Ya, silakan didengar. Ya, silakan Ainun, perkenalkan dulu. Ya, kasih besar-besar suaranya. Saya Ainun Hasanat. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja di kelompok saya. Saya didengar. Ya, Anda didengar katanya, kasih besar-besar suaranya. Kemudian yang lain itu mohon didengarkan ya. Jangan ribut. Ya, silakan Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Hasanah. Saya ingin mempresentasikan hasil karya hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. 1. Bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan penghapus air dan udara? Apakah balon mengikuti bentuk setiap materi? Apakah ada materi yang mengikuti balon? 1. Balon yang berisi penghapus terasa berat dan balon yang berisi air terasa berat. Balon yang berisi udara terasa ringan.
Dua, bagaimana volume balon tersebut apakah sesuai dengan wadah balon atau semakin banyak gas dan masuk ke dalam balon akan semakin membesar. Ya, semakin banyak gas yang dimasukkan balon akan semakin besar. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Kami bisa tahu tentang benda cair dan gas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, jadi itulah dari ketiga presentasi ya, dari 3 kelompok. Ya, jadi dari ketiga kelompok ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari ketiga percobaan ini, balon yang pertama yaitu akan terasa berat ya apabila dimasukkan penghapus. Ya, tolong diperhatikan dulu ya. Ya. Kemudian balon yang kedua terasa berat juga karena diisi dengan air. Kemudian yang ketiga bagaimana? Terasa ringan karena berisi apa? Hanya kosong atau udara ya. Kemudian jadi kita dapat mengetahui atau membedakan yang mana zat gas, padat dan cair ya. Kemudian ingat juga apa itu zat materi, masih ingat kan yang tadi ya. Jadi zat itu ada juga macam-macamnya, ada zat padat, zat cair dan gas. Zat padat seperti apa ya? Misalnya apa? Pulpen, ya, meja, buku, kursi juga. Jadi itu termasuk zat padat. Kemudian zat apa? Yang kedua, zat cair. Ya, zat cair. Cair itu seperti apa contohnya? Air. Apa yang kedua? Minyak, bensin. Ya, bisa minyak tanah, minyak kelapa. Ya, bisa juga solar, ya. Kemudian yang ketiga apa? Gas. Jadi gas itu berupa apa gas? Udara, uap air, asap. Ya. Bisa berupa asap rokok, asap apa lagi? Asap kendaraan, asap api. Bisa ya? Kemudian apa lagi? Apalagi kita melihat dari sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Apa sifat zat padat bersifat apa? Bersifat padat. Jadi dia itu tidak bisa mencair ya. Kemudian tidak bisa merubah bentuk. Kemudian kalau zat cair bagaimana? Bisa berubah bentuk. Ya, sesuai dengan wadah yang ditempatinya, ya. Kemudian sama dengan bensin. Kemudian apalagi minyak. Jadi disesuaikan dengan wadahnya, ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita menutup materi, kita ulang satu kali supaya tetap semangat, ya. Kita tepuk semangat lagi, tepuk semangat, semangat. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang, ini kan kita bahas tentang tadi zat, macam-macam zat. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang massa jenis zat, ya. Jadi kapan lagi ada mata pelajaran IPA? Hari apa kira-kira? Ya, hari Rabu. Jadi kita akan mempertemukan kembali hari Rabu. Ya, untuk pertemuan hari ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dalam hati ya. Selesai. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.